Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulandari. Saya dari kelas 2 B Pendidikan Matematika Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kombinatorik. Selanjutnya ada pengertian kombinatorik. Kombinatorik atau kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Nah, objek seperti apa sih yang dipelajari? Nah, di sini ada contohnya. Contohnya seperti pada soal di sini, nomor plat kendaraan bermotor di Indonesia terdiri atas 4 angka. Angka pertamanya bukan 0, angkanya boleh berulang. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, penyelesaian pada contoh ini bisa dilakukan dengan cara enumerasi atau pencacahan dan penjumlahan secara satu persatu. Namun, enumerasi mengharuskan kita bekerja dengan cepat dan harus mempunyai ketajaman dan pengamatan yang luar biasa. Sehingga di sini kombinatorial dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan seperti ini dengan cepat dan tanpa melakukan enumerasi. Seperti di sini. Diketahui angka pertamanya bukan 0, maka banyaknya cara untuk mendapatkan angka pertama atau angka di depan sama dengan 9 cara, karena nolnya tidak diikutsertakan seperti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, untuk mendapatkan angka selanjutnya, kan angkanya boleh berulang, maka angka selanjutnya ada 10 cara. Nolnya diikutsertakan, karena di sini angka pertama saja yang tidak mengikutsertakan 0, sehingga angka selanjutnya boleh melakukan 0. Karena di sini terdiri dari 4 angka, maka banyaknya cara untuk mendapatkan 4 nomor. 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 9.000 cara. Kenapa ini dikali 10 kali 10 kali 10? Karena di sini diketahui angkanya boleh berulang. Maka angka selanjutnya ada 10 cara dikali 10 cara dikali 10 cara. Maka ada 9.000 cara. Kita lanjut. Selanjutnya ada kaidah dasar menghitung kombinatorial. Kaidah-kaidah dasar menghitung kombinatorial ada 2. Yang pertama itu kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan didefinisikan seperti ini. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka hanya satu percobaan saja yang dilakukan, sehingga terdapat P tambah Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya ada kaidah perkalian. Kaidah perkalian definisinya seperti ini. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, terdapat P dikali Q hasil percobaan. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya agar lebih mengerti. Yang pertama ada contoh soal dari kaidah penjumlahan. Di sini ada soal, dari kota A ke kota B ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat. Yang dapat dipilih, ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B, sehingga kita dapat ada 3 cara, yaitu menggunakan 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang. Sehingga 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7 cara. Sehingga menurut kaidah penjumlahan ada 7 cara untuk berangkat dari kota A menuju ke kota B. Selanjutnya kita lanjut ke kaidah perkalian. Di sini ada soal, suatu perusahaan baru memiliki 2 karyawan yaitu Andi dan Budi. Perusahaan tersebut menyewa 1 lantai di suatu gudang perkantoran yang terdiri dari 10 kantor setiap lantainya. Berapa banyak cara menempatkan 2 karyawan ini dalam kantor yang berbeda? Nah, clue dari kaidah perkalian itu di soalnya itu suka ada kata dan. Nah, untuk mengetahui itu soal kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan, biasanya di soal kaidah perkalian itu di soalnya terdapat kata dan. Nah, kita lanjut jawab ya soalnya seperti apa. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama itu untuk mendapatkan kantornya si Andi.
Nah, untuk mendapatkan kantor Andi itu masih lengkap lantainya nih, masih ada 10. Maka untuk mendapatkan memberikan kantor ke Andi ada 10 cara. Kemudian yang kedua untuk menempatkan Budi ke kantor yang berbeda dari Andi. Maka tadi kan diketahui gedung perkantorannya itu ada 10 lantai. Nah, sudah dikurangin nih dengan kantornya si Andi sehingga sisa 9 lantai, 9 gedung untuk mendapatkan untuk si Budi mendapatkan kantor yang berbeda dengan Andi. Sehingga 10 dikali 9 sama dengan 10. Mudah bukan? Selanjutnya. Nah, selanjutnya di dalam kombinatorik terdapat permutasi dan kombinasi. Nah, di sini kita akan membahas permutasi terlebih dahulu. Apa sih itu permutasi? Permutasi merupakan suatu himpunan yang terdiri dari n objek berdasarkan urutan. Nah, jika kita menghitung permutasi, itu kita harus memperhatikan urutan dari objek tersebut. Nah, di sini ada rumus dari permutasi. P dalam kurung n, r sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, agar lebih mengerti rumusnya, kita terdapat contoh soal. Nah, contoh soalnya, 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri atau tidak bersamaan, atau ini satu persatu ya datangnya. Maka banyaknya cara kedatangan keempat pejabat itu berapa cara, kan? Nah, di sini diketahui N-nya itu sama dengan 4. R-nya itu sama dengan 1 karena datangnya sendiri-sendiri. Sehingga diketahui N-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 1. Maka 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4, 3, 2, 1. Sehingga di sini juga 3 faktorial, 3, 2, 1, sehingga 3, 2, 1 dibagi 3, 2, 1 bisa dibagi, sehingga menyisakan 4 di sini. Sehingga jumlah dari banyaknya cara kedatangan keempat pejabat sebesar ada 4 cara. Mudah bukan? Selanjutnya. Nah, selanjutnya, agar kita lebih mengetahui apa itu permutasi, kita akan melakukan latihan soal. Nah, di sini ada soal. Sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa. Nah, berarti 5 orang siswa ini merupakan P. Namun, hanya 3 orang yang boleh menjadi pemain utama, sehingga 3 orang ini merupakan R. Tentukan banyaknya cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain tersebut, sehingga kita dapat diketahui P-nya itu sama dengan 5, R-nya sama dengan 3, maka P dalam kurung 5,3 sehingga didapat 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, 5 dikurang 3 sehingga menjadi 2 faktorial. 2 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali 1. Sehingga 2 faktorial di sini bisa kita bagi sehingga menyisakan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Sehingga banyaknya cara untuk menyusun tim olahraga sama dengan 60 cara. Nah, materi selanjutnya dari kombinatorik adalah kombinasi. Kombinasi R-objek dari N-objek yang tersedia adalah setiap pemilihan R-objek dari N-objek yang tersedia dengan tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini kita tahu perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Permutasi itu menghitung objeknya, dia memperhatikan urutan berdasarkan urutan dari objek tersebut. Namun, kombinasi di sini tanpa memperhatikan urutan dari objek tersebut. Nah, di sini ada rumus dari kombinasi. C dalam kurung n, r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali dalam kurung n dikurang n faktorial. Nah, agar lebih memahami rumusnya, kita ada contoh soal. Di sini, dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jamur pramuka. Banyaknya cara memilih siswa tersebut adalah, di sini diketahui N-nya itu sama dengan 10. Nah, siswa yang akan dipilih kan 4. Maka 4 siswa ini adalah R-nya.
Sehingga di sini C dalam kurung 10,4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial, 4 faktorial, 10 dikurang 4 sama dengan 6 faktorial. Sehingga jika dijabarkan 10 faktorial menjadi 10 dikali 9, dikali 7, dikali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3, kali 2, kali 1. Dikali 6 faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, di sini 6 faktorial bisa kita bagi dengan atasnya, dengan 6 faktorial di atasnya. Nah, di sini berarti tersisa 10 kali 9 kali 7 sama dengan 5040. Di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Sehingga banyaknya cara untuk memilih siswa yang mengikuti Jamboree Pramuka ada 210 cara. Nah, agar lebih memahami lagi apa itu kombinasi, kita akan melakukan latihan soal. Di sini ada soal, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 4 bola. Banyaknya cara mengambil 2 bola merah dan 2 bola putih adalah, nah di sini nih ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinan mengambil bola merah dan kemungkinan mengambil bola putih. Sehingga di sini ada 2 kemungkinan. Diketahui kemungkinan yang pertama ada 7 bola merah, sehingga 7 ini merupakan N-nya. Kemudian yang akan diambil itu hanya 2 bola merah, sehingga 2 ini merupakan R. Sehingga kita dapat C dalam kurung 7,2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 dikurang 2 faktorial sama dengan 5. Sehingga kita dapat 7 dikali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Ini 5 faktorial bisa kita bagi sehingga 42 dibagi 2 sama dengan 21 cara. Nah, kita dapat 21 cara untuk kemungkinan yang pertama, yaitu pengambilan bola merah. Nah, cara yang kedua untuk kemungkinan mengambil bola putih. Nah, di sini ada 4 bola putih dan 2 yang akan diambil, sehingga kemungkinannya C dalam kurung 4,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 2 faktorialnya bisa kita coret, sehingga 4 kali 3 didapat 12, 2 faktorial sama dengan 2, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga kemungkinan kedua ada 6 cara untuk mendapatkan bola putih. Nah, untuk menyatukan kedua kemungkinan ini, kita langsung kalikan saja. Nah, di sini ada 21 untuk kemungkinan pertama dan 6 untuk kemungkinan kedua. Sehingga 21 dikali 6 sama dengan 126 cara. Nah, ada 126 cara untuk mengambil 4 bola dari kedua warna bola tersebut. Nah, kita sudah mempelajari apa itu kombinatorik. Nah, cukup sekian pembahasan tentang kombinatorik kali ini. Jika ada pertanyaan, kamu dapat bertanya di @ameliaulandari22@gmail.com. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.